tentang anti-aging pasti berhubungan dengan perawatan wajah. Nah, khusus di podcast kali ini kita akan bahas tentang botox. Apa itu botox? Nah, sebentar lagi kita akan sama-sama liburan panjang nih ya, liburan Natal dan Tahun Baru. Pastinya semua orang akan ingin tampil cantik, tampil glowing, tampil ganteng. Nah, saya sudah ada bersama dengan Dr. Teresia Handayani, AAMM Biomed, betul ya? Betul Sekali ya gelarnya ya. Satu sekolah sebentar gelar panjang. Beliau ini sahabat saya dan beliau adalah dokter ahli anti-aging. Nah, kita tanya yuk kepada beliau tentang botox. Dokter, perawatan botox itu apa sih? Nah, sebenarnya kita ngomongin botox pasti banyak mitos dan faktanya ya dokter ya. Dokter Devi tahu sendiri bahwa nggak mau dok botox itu berbahaya segala macam. Padahal sebenarnya botox itu sangat FDA approve. Sudah lebih dari jadi sudah tahun. Ya, oleh secara medis pun aman kalau dilakukan oleh profesional. Jadi memang nggak sembarangan dokter Devi. Dan fungsinya adalah memang melemaskan otot kita, tapi itu reversible, dia akan balik lagi. Jadi nggak mungkin selamanya. Jadi dia reversible ya. Jadi aman sekali. Jadi bisa balik lagi. Ya itu balik lagi asal dilakukan oleh orang yang profesional, dokter yang memang sudah tersertifikasi untuk melakukan botulinum toxin. Botox. Nah, jadi kita sudah punya gambaran sedikit ya tentang apa itu botox nih. Karena mungkin audiens kita nggak tahu nih Sobat Sehat Betisya nih botox itu apa. Kayak mungkin kameramen kita taunya botox itu makanan yang dibungkus daun itu ya, apa itu? Itu enak banget ya. Enak banget ya. Ya, jadi botox itu adalah prosedur untuk menghilangkan kerut ya, menghilangkan kerut. Oke, yang bagi ini Sobat Sehat Betisya yang mau menghilangkan kerut-kerut dan tampil lebih muda, nah nanti boleh nih nanti ke Dokter Teresia ya. Nah, Dokter Teresia ini kan banyak sekali mitos-mitos tentang botox ini ya. Banyak sekali yang enggan melakukan botox karena menganggap itu berbahaya, Dok. Nah, gimana dok? Nah katanya sebenarnya si botox itu terbuat dari neurotoksin dari Clostridium botulinum, dan itu sangat-sangat aman karena teknologinya memang sudah bagus sekali dan balik lagi itu karena itu reversible. Jadi si botox ini memang fungsinya melemaskan otot kita. Jadi kalau kita ini narik-narik, ini saya nggak punya karena saya baru botox, maaf ya. Jadi memang fungsinya untuk melemaskan, tidak akan kaku kalau dilakukan dengan prosedur yang tepat. Prosedur yang tepat ya. Sekali bisa dilakukan, dan botox itu berbeda dengan botulism. Dokter Devi, botulism itu maaf ya ini jelasin sedikit. Itu memang penyebabnya sama Clostridium botulinum, tapi kalau itu memang secara menyeluruh otot-otot yang dikena. Jadi benar-benar paralisis. Sedangkan botulinum toxin, kita maaf ya nggak ngomong botox ya, karena botox itu sebenarnya nama merek dagang. Oke. Ngomongnya botulinum toxin, si toksin ini memang untuk melemaskan otot dan kita injeksi hanya di area-area tertentu saja. Jadi nggak semuanya. Jadi berbeda sekali dan sangat aman. Gitu. Supaya wajah tampak lebih celing ya. Celing, celing langsung glowing. Gitu. Langsung glowing. Nah itu apa semua kerutan bisa hilang Dokter Teres? Nah ini mitos dan faktanya. Bilangnya semua kerutan bisa hilang, ternyata tidak. Botox itu hanya menghilangkan kerutan dinamis. Apa itu kerutan dinamis dok? Kerutan dinamis itu kerutan yang kalau misalnya kita bergerak itu ada. Kalau kita menggerakkan otot wajah ya. Itu akan melemaskan otot. Tapi kalau kerutan statis itu tidak bisa dihilangkan dengan botox, dengan botulinum toxin Dokter Devi. Jadi biasanya kalau yang sudah aging itu di sekitar mata ini bisa ya Dokter Teres ya. Jadi di sini gitu ya. Itu kerutan dinamis. Kalau statis itu yang memang sudah ada kerutan di sini, di tengah sudah ada, itu mungkin memakai modalitas lain. Itu bisa dihilangkan, bisa, tapi bukan dengan botulinum tadi ya. Karena nggak setiap orang memang cocok untuk botox. Ya. Jadi sebelum terjadi kerutan yang statis nih, kalau masih dinamis bisa ya dok ya. Bisa banget. Justru kalau misalnya era anti-aging sekarang semakin segera dibotok di atas 18 tahun loh ya, itu akan lebih baik untuk mencegah kerutan statis, dan dosisnya juga pun akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita memakai sudah usia 50 lebih gitu. Ya. Seperti itu. Jadi sebelum terjadi kerutan yang statis nih, kalau masih dinamis bisa ya dok ya. Bisa banget. Justru kalau misalnya era anti-aging sekarang semakin segera dibotok di atas 18 tahun loh ya, itu akan lebih baik untuk mencegah kerutan statis, dan dosisnya juga pun akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita memakai sudah usia 50 lebih gitu. Ya. Seperti itu. Jadi sebelum terjadi kerutan yang statis ini kita bisa atasi dulu dengan botulinum ya. Nah dokter, ada lagi mitos nih, katanya
katanya botulinum toksin ini bisa menyebabkan wajah tidak simetris atau tidak bisa bergerak, nggak bisa senyum gitu. Betul nggak, Dok? Itu mitos sebenarnya, asal dilakukan dengan benar dan tepat. Makanya kenapa dokter-dokter estetika maupun dokter SPKK itu harus benar-benar sertifikasi. Sudah ikut pelatihan dulu ya? Ada pelatihan dulu, sudah ada pelatihannya, sehingga kita bisa, itu kan art ya Dokter Devi ya, betul, art ya. betul. Dan ada beberapa titik dan setiap orang itu kita nggak sama titiknya. Misalnya nih, saya ke Dokter Devi, cukup cuma 10 titik saja suntikan, tapi mungkin ke orang lain perlu 15 titik. Ke orang satu lagi misalnya, nanti abis ini kita punya dokter bedah selanjutnya, itu mungkin dokter bedah karena terlalu banyak berpikir, dia mungkin butuhnya 30 titik misalnya loh. Misalnya, jadi setiap itu beda-beda. Berbeda ya, dan beda dan ada artnya, jadi ada artnya, nggak betul kaku. ya. Nah, kuncinya adalah harus dilakukan orang yang bersertifikasi ya, jadi harus profesional ya. Itu penting lah. Nah, itu semua penting. di kedokteran penting ya untuk Ya, sertifikasi ya. betul. Nah, ada lagi nih mitos nih, Dok. Kalau sudah sekali dibotoks, maka harus botoks terus. Jadi ketagihan. Betul nggak, Dok? Botoks tidak menyebabkan ketagihan karena dia bisa reversible, balik lagi dia akan hilang. Cuma kitanya yang seneng lihatnya, Dok. Jadi sekali dibotoks, lihat jidat ciling-ciling gitu, terus setelah botoknya hilang kan sudah mulai ada timbul kerutan statis lagi kan, sudah mulai lihat ke kaca, kok udah kurang ya, pengen botok lagi. Jadi ketagihannya begitu ya, tetapi bukan karena si botoksnya karena dia ya. balik lagi, dia tidak irreversible. Jadi ya, dia bisa hilang ya dari tubuh ya. Misalnya sekali dibotok akan kaku semua, itu enggak juga. Dan botok itu Dokter Devi enggak cuma kita gunakan buat kerut-kerut saja, tapi juga digunakan pada bidang persarafan. Kan gila ya, persarafan. beda. Jadi pada pasien-pasien saraf itu bisa digobati juga untuk migrain. Oke. Untuk herpes zoster, dompo yang sakitnya mengerikan itu bisa dicoba untuk botok. Jadi itu sebetulnya terapi juga ya, tetapi ini kita pakai untuk di dunia anti aging ya, tapi kecantikan. Itu kalau itu sebaiknya memang ke dokter saraf. Ya. Nah, kalau Dokter Teres ini khusus yang mau cantik-cantik aja nih ya. Cantik aja saya. Kalau yang ganteng-ganteng juga boleh. Ganteng-ganteng juga boleh. Ya, banyak juga ya sekarang ya. Karena pada laki-laki juga membutuhkan obat tertentu. Ya, kalau mau jadi opa Korea sih agak sulit ya, karena memang beda kulitnya misalnya loh ya. Tapi untuk membuat lebih kelihatan glowing ya, awet muda ya, bisa dengan botox. Tenang aja, nggak mungkin kayak cewek karena beda teknik. Ya, menarik sekali ya ini ya. Nah, Dokter Teres, kalau ada nih Sobat Sehat Betisnya yang ingin botox atau perawatan, kemana nih? Nah, silakan ke wellness, ke Poliklinik Wellness Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 11. Janjian dulu ya, karena jadwal padat dokternya. Untuk syuting bohong deh. Iya betul, pasiennya banyak nih ya. Jadi nanti bisa di sini ya, mendaftar di Poli Wellness ya. Di klinik wellness ya. Nah, selain terapi untuk botulinum tadi, mungkin ada terapi lain nggak, Dok, di wellness? Karena kita untuk membuat, kita jadi gini Dokter Devi, kita karena tidak mengubah wajah, tapi kita prinsipnya adalah be the best version of yourself. Itu dia, betul. Ya. The best version, kita nggak ngubah nih, kita nggak ngubah tulang, kita nggak operasi, tapi mungkin kita bisa tambahkan supaya struktur wajahnya lebih profesional. Seperti bisa tambahkan, ya saya bilang tadi, kalau udah statis terus gimana Dok perutnya? Bisa kita tambahin kan filler. Jangan ada takut, juga ya filler itu kalau digunakan dengan tepat itu hasilnya pun akan aman dan baik. Ya, balik lagi harus tersertifikasi untuk bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Gitu. Ya. Kalau sudah mulai aging kan kita kolagennya juga berkurang ya. Mungkin itu perlu ditambah juga ya. Ada yang namanya kolagen stimulator, kita untuk membantu kita. Nah, itu dia tuh. Karena gini, maaf ya, skincare itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau skincare kita mau 40 mau jadi kayak balik lagi 25 tahun itu agak tidak mungkin. Maupun skincare-nya mau jutaan, mau puluhan juta itu agak tidak mungkin. Jadi memang memerlukan modalitas treatment tertentu untuk memasukkan filler, botox, kolagen simulator, ataupun memakai laser, misalnya dengan fat itu juga bisa. Ya, yang ingin kulitnya juga tampil lebih cerah, glowing pun bisa ya. Bisa. Semua pokoknya bisa, termasuk untuk supaya berat badan kita tetap ideal ya kan, itu pun bisa ya. Tapi ini banyak nih mitosnya, anti aging medicine hanya mempelajari tentang estetika kulit. Ternyata bukan ya. Nah, kita harus sehat dari luar sampai dalam. Betul. Misalnya seusia sama Dokter Devi kita ngaku-ngaku 25 tahun, 28 tahun banyak yang percaya gitu. Enggak ya Dok ya? Oh enggak, itu salah ya. Mungkin kalau pakai masker, Dok. Kalau pakai masker dari belakang kami kayak
kok. Asik. Dari belakang tapi lo ya, jangan dari depan karena masih langsing-langsing. Ya, jadi menjaga berat badan ideal juga bisa ya. Sekali, Untuk menjaga bisa kita tetap fit ya. Oke. Ya, ini menarik sekali tetapi mungkin karena waktunya terbatas saya harus akhiri di sini Dokter Teres ya. Dokter Devi mau praktek soalnya. Pasiennya udah ngumpul gitu. Iya, Dokter Teres juga nih ya. Banyak sudah antri karena mau liburan, ya kan? Banyak yang mau tampil glowing. Nah, bagi Sobat Sehat Bethesda yang nanti tertarik untuk melakukan perawatan, bukan hanya perawatan wajah tetapi juga bagaimana menjaga supaya kita punya berat badan ideal dan tampil menarik, tetap fit dan awet muda, boleh sekali nanti menghubungi Dokter Teresia di Klinik Wellness. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, Dok.